maksudnya Hebat. Yang kakak tahu aja, Tuhannya umat muslim pernah mati nggak? tahu pernah mati. Astagfirullah. Allahu Akbar, Bunda. Fitnah yang nyata. Sekarang saya tanya sama kakak, Tuhannya umat muslim siapa namanya kak? Muhammad kan? Dari mana kakak tahu kami menyembah Muhammad? Tuhan kakak itu Muhammad kan? Kepercayaan kakak Muhammad yang sudah mati itu kan? Yang sudah Loh, mati. sekarang kakak ada data nggak? Itu namanya penghujatan. Bukan kak, Hati-hati. artinya kan udah mati juga kan Muhammad kak? Kok Loh, gitu? sekarang saya tanya, Muhammad yang dipercaya sebentar, Muhammad yang dipercaya umat muslim sebagai nabi apa sebagai Tuhan? Tuhan kakak kan? Di mana datanya kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Wak Ucok. Ani tadi mana? Ani. Itu aku mau naik bu. Tentu Ani. Enggak dia minta permintaan naik di sini nih. Enggak mungkin mau dijambak lagi nih. Ani, kirim permintaan naik Ani. Oke, udah saya jambak dia. Silakan Ani. Nah, Oke, gak usah dinaikkan semua dulu ya. iya. Malas aku bising-bising. Oke, selamat sore Ani. Agama apa? Selamat sore kakak. Tapi di Bunda. Selamat sore juga kakak. Maaf kakak, saya karena di sini mati lampu, saya belum bisa selamat untuk sore. on cam. Kalau insya Allah kalau hidup nanti saya on cam. Ya kak Ani ini agama apa kalau boleh saya tahu? Oke kakak. Aku Kristen kak, aku Kristen. Katolik, Protestan? Dulu Protestan ya. Sekarang Katolik. Sekarang Ini siapa ya lagi yang macet ini? Aduh. Dulu Protestan, sekarang apa kak? Mbak Ani macet nih. Aduh, kenapa yang naik sini semua pada macet ya? Dulu Protestan Mbak Ani, sekarang apa? Aduh. karismatik. Karismatik Oh, Bunda. karismatik. Ya. Oke, karismatik. Bahasa roh ya. Cikara bara. Saro. Iya, sebenarnya karismatik itu bukan Protestan loh, jangan salah kalian. Karismatik itu perkumpulan doa itu, persekutuan doa. Ya, silakan Kak Ani mau bertanya. Di sini alhamdulillah karena bulan puasa kami mengizinkan dari pihak Kristen bertanya duluan. Silakan. Saya tanya kak, kenapa selalu dibahas tentang agama? Kenapa terus dipermasalahkan tentang agama? Dan kenapa? Aduh, Macet jaringannya. lagi ini nih. Paling jelek tadi begini. Aduh. Gak direstui Roh Kudus semua mereka ini Bunda.
loh. Kenapa kak? Kenapa kak? Kakak macet-macet loh kak. Mbak Ani macet terus nih. Ini kurang data karena Kak Ani panggil Roma dulu coba. Dipanggil Bang Roma. Bang Romanya dipanggil. Kak Ani, jaringan kakak loh, ngelek-ngelek jaringan kakak. Maksudnya gimana? Iya. Oh ya, Ngelek-ngelek. kurang bagus. Kurang bagus Iya, jaringan, kurang Kak. bagus. Iya, nggak Gini, apa-apa. Kak, Coba gini aja. coba diulang. Iya, oke. Yesus Silakan. itu kepercayaan kami. Yesus itu kepercayaan kami, Tuhan kami. Kalau kami percaya ke Tuhan Yesus itu, kenapa kalian mengomotarinya? Kenapa kalian Apa? tidak mempercayainya? Ya kalau nggak kalian tidak mempercayainya, kami juga tidak memaksa, itu loh. Oke. Ya Oke. kan? Itu Udah. kepercayaan kami. Itu Tuhan Iya, oke. kami. Kenapa Oke. kalian sibuk dan kalian mengurusnya begitu? Kenapa kalian sibuk? Gitu. Oke. Oke. Boleh saya ngomong? Sudah selesai atau Kak Ani ada yang mau disampaikan lagi? Itu aja. Udah ya? Itu aja. Oke. Itu aja. Bang Romanya ada di sebelah, Abang Roma? Abang Roma ada di sebelah. Kan biasanya Ani, Abang Roma. Kan bisa kayak gitu ya. Oke. Ini saya jelaskan sedikit ya Kak ya. Makanya kalau di dalam keislaman itu, Islam itu agama syiar Kak. Kita dakwah, kita menyampaikan kebenaran. Nah, kebenaran yang kami sampaikan terlepas dari kalian menerima atau tidak itu urusan Allah lagi. Allah memberikan hidayah kepada manusia. Nah, sekarang manusia ini mau menyambut atau tidak. Nah, kenapa di dalam Al-Qur'an Nabi Isa atau kalian yakini itu adalah Yesus itu tidak dikatakan disalib? Terus kalian bertanya, kalau memang Yesus tidak disalib, siapa yang disalib? Nah, Itu kan di Alkitab kalian, Kak. sabar dulu Kak. Kan tadi kakak ngomong, tadi saya tanya, ada lagi yang mau kakak sampaikan? Enggak. Jadi izinkan Jawab. saya. Tapi aku mau jawab. Tidak, saya tidak bertanya kepada kakak. Ini saya menyampaikan narasi saya. Nah, di sini kan diskusi lintas iman Kak. Yang dimana kita tuh edukasi, adu data, bukan adu congor. Terlepas dari kakak mengimani apapun, itu urusan kakak. Mau botol kecap pun kakak imani, itu urusan kakak. Tapi sekarang yang di sini kita uji Kak. Makanya saya katakan ya, Yes. kalau di dalam Islam, sabar Kak. Di dalam Islam, kenapa di Al-Qur'an tidak dikatakan siapa yang diserupakan? Seandainya Allah kasih tahu siapa yang diserupakan adalah Fulan bin Fulin, asal kakak tahu ya, ketuhanan dari Yesus yang diimani Kristen pasti akan rontok, pasti akan habis. Tidak. Karena apa? Sabar dulu Kak. Makanya sabar dulu Kak. Kalau Allah memberitahu kepada manusia yang diserupakan adalah orang ini, sejarawan itu Kak, ahli arkeologi Kak, itu akan meneliti. Makanya saya bilang keimanan Kristen ini tumbuh hasil dari sejarah, bukan karena firman Tuhan. Kalau keimanan kami dari firman Tuhan Kak. Makanya dikatakan berakal dulu baru beriman. Kalian enggak, beriman dulu baru berakal. Kalau sampai Allah memberitahu siapa yang disalibkan, yang diserupakan, keimanan kalian itu runtuh. Ternyata bukan Yesus yang disalibkan. Sejarawan akan, sabar dulu Kak, sejarawan akan membuktikan ternyata yang menyerupakan itu ada kuburnya. Tetapi dikasih tahu tidak? Tidak. Bahkan kuburan Yudas Iskariot saja kalian tidak tahu sama sekali. Benar kan? Ada nggak kuburnya Yudas? Nggak ada Kak. Dengar Kak. Tunggu dulu, saya belum selesai. Makanya di Islam itu Kak, kami kenapa tidak diberitahu? Al-Quran itu bukan kitab sejarah Kak. Tidak ada kitab sejarah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab petunjuk bagi manusia yang mengatur kehidupan manusia Kak, agar manusia ini tidak sama dengan binatang. Aturan, hukum, syariat, akidah diatur semua di situ Kak. Kalau di dalam Bible kalian kitab sejarah, makanya keimanan kalian itu tumbuh hasil dari sejarah Kak. Yesus lahir, tapi tanggal berapa kalian tidak tahu. Siapa yang membantu Bunda Maria melahirkan Yesus, kalian juga tidak tahu. Umur 12 tahun sampai 29 tahun Yesus kemana, kalian juga nggak tahu.
ketika Yesus disalibkan, siapa saksi mata murid-muridnya? Kalian juga tidak bisa menunjukkan. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Bible, Kak. Salah satunya begini, Kak. Sebentar, saya bertanya sama Kakak. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, kenapa Yusuf dari Arimatea, saudagar kaya itu, yang meminta mayat Yesus? Seandainya, maaf ya Kak ya, anak kakak meninggal di luar kota, siapa yang mengambil mayatnya kalau bukan keluarga sendiri? Kenapa bukan ibunya Bunda Maria yang mengambil mayat Yesus? Kenapa harus dari Yusuf? Harus Yusuf dari Arimatea? Itu yang pertama. Kedua, ketika Yesus sudah dikuburkan, kenapa bukan ibunya yang menziarahi kubur anaknya? Kalau ada yang meninggal keluarga kakak, pasti kakak yang menziarahi kubur keluarga kakak. Ini kenapa bukan Bunda Maria ibunya yang menziarahi? Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Yesus bangkit dari kubur, kenapa bukan ibunya yang pertama kali dijumpai? Kak, kalau saya keluar kota Kak, merantau bekerja Kak, saya ada izin untuk pulang kampung, orang tua saya masih hidup. Apakah mungkin saya pulang kampung yang saya jumpai pertama adalah sahabat-sahabat saya? Pasti orang tua saya Kak. Pertanyaannya, waktu Yesus bangkit, sabar. Waktu Yesus bangkit, kenapa bukan ibunya yang dijumpai? Loh, bukan jangan melebar. Ini makanya saya pertanyakan. Kalian punya keimanan itu tumbuh hasil dari sejarah. Sekarang coba kakak jelaskan sama saya. Loh, sekarang kakak jelaskan sama saya. Kenapa bukan Bunda Maria yang mengambil mayat anaknya? Kenapa bukan Bunda Maria menziarahi kubur anaknya? Kenapa bukan Bunda Maria yang pertama kali dijumpai Yesus pada waktu Yesus bangkit? Silakan dijawab. Kalau soal itu Kak, soal Bunda Maria, kenapa bukan Bunda Maria yang menjemput mayat Tuhan Yesus? Emang udah dijemput kok, udah. Di mana tertulis Kak? Siapa yang menjemput? Emang dijemput pakai ambulan? Oh, Kak. Di mana tertulis Bunda Maria yang mengambil mayat anaknya? Ini aja Kak. Oh, gini aja lagi. Bukan jangan perdebatkan. Saudara Kristen itu harus kritis di dalam Bibelnya, Kak. Teliti itu yang lebih meneliti. Harus teliti lah, Kak. Makanya ini yang saya katakan, kalian beriman dulu baru berakal. Meneliti itu bukan agama Islam tapi agama kami orang. Nah, sekarang coba saya tanya. Saya dari Islam yang bertanya deh sama Kakak. Lebih tahu kenapa Bunda Maria? Sabar. Kami yang lebih tahu, kami yang lebih mendalami. Loh, kalau Kakak lebih tahu, sekarang pertanyaan saya, siapa murid-murid Yesus yang tampil di depan Yesus pada waktu Yesus disalibkan? Yang 11 muridnya. Jangan kok katakan Maria Magdalena. Maria Magdalena bukan murid Yesus itu. Silakan. Siapa? Satu saja muridnya. Bacakan sama saya datanya. Katanya kalian lebih tahu. Iya kan? Saya bertanya sama orang yang tidak tahu, bertanya sama yang lebih tahu. Kami yang lebih tahu, Nora, tentang kitab kami. Oke. Pertanyaan saya, siapa satu saja murid Yesus? Sebutkan namanya. Yang ada di depan tiang salib Yesus ketika Yesus disalibkan. Siapa Kak namanya? Tunjukkan datanya. Edis, CRKK, Pak Bombong. Siapa? Kalau kami nggak peduli, kalau kalian nggak peduli. Terjawab, iman kalian tumbuh hasil dari doktrin-doktrin Kak, nggak ada lagi. Kami mempercayai Tuhan kami. Itu loh. Tuhan siapa? Tuhan Kakak? Iya, Tuhan Kakak siapa? Yesus itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Loh, sekarang saya tanya, dia pernah mati nggak? Dia pernah mati tapi dia udah selesai, dia pernah mati. Sekarang saya tanya lagi sama Kakak, sebentar. Sabar. Sekarang saya tanya sama Kakak, yang Kakak tahu Tuhannya Musa pernah mati nggak? Tuhan Musa? Iya, pernah mati nggak? Tuhan Musa enggak lah, maksudnya. Hebat. Yang kakak tahu aja, Tuhannya umat Muslim pernah mati nggak? Tahu, pernah mati. Astagfirullah.
Allahu Akbar, Bunda. Fitnah yang nyata. Sekarang saya tanya sama kakak, Tuhannya umat muslim siapa namanya kak? Muhammad kan? Dari mana kakak tahu kami menyembah Muhammad? Tuhan kakak itu Muhammad kan? Kepercayaan kakak Muhammad yang sudah mati itu kan? Yang sudah Loh, mati. sekarang kakak ada data nggak? Itu namanya penghujatan. Bukan kak, Hati-hati. artinya kan udah mati juga kan Muhammad kak? Kok Loh, gitu? sekarang saya tanya, Muhammad yang dipercaya sebentar, Muhammad yang dipercaya umat muslim sebagai nabi apa sebagai Tuhan? Tuhan kakak kan? Di mana datanya kak? Itu kan Tuhan kakak. Yang kakak Ya di mana bilang. ada tertulis datanya Ya, kak? itu kan Tuhan yang kakak sering setiap sholat, setiap ibadah gitu kan menyebut nama. Kakak pernah jilat taiknya Edis nggak? Pernah jilat taiknya Edis nggak? Enggak juga. Enggak. Loh kenapa? Dia kan Edis kan yang mengatakan kalau Tuhannya kami itu Muhammad. Iya tuh Tuhan kalian itu Muhammad katanya. Ya di mana tertulis kak? Tapi kalau Kak, Anda ini sudah sabar. Anda ini sudah membuka kamera loh. Anda ini sudah membuka kamera. Sebentar. Anda ini sebentar. Saya ini lagi menahan emosi. Anda ini sudah membuka kamera. Coba Anda berakal sedikit ya. Di mana kami menyembah Muhammad? Oke kak, kalau memang kakak tidak menyembah Muhammad, kenapa kakak sering menyebut nama Muhammad gitu loh? Itu seorang nabi. Nah, sekarang saya tanya, Tuhannya Islam pernah mati nggak? Saya nggak tahu kak. Nggak pernah, Mbak. Tuhannya Musa pernah mati nggak? Sabar dulu, aduh jangan nyambung dong. Agama Islam. Tuhannya Musa pernah mati nggak? Tuhan enggak. Tuhannya Abraham pernah mati nggak? Gak ada yang Udah dibawa dulu Bani. Tuhannya Abraham. Mana dia? Turun dia. Yang Pak Eko. Kristen Pak. Bang Eko. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Ya. Mohon maaf ya Pak ya. Ini saya kasih ruang kepada teman-teman Kristen biar nggak terlalu banyak yang bicara. Gitu Pak ya. Ya, mohon maaf ini Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim dibawa dulu ya. Coba ditahan dulu. Ini sih Itulah kalau sering makan kotorannya Edis. udah penghujatan itu. Akibat makan Kendalian kotoran kan Edis kayak gitu tuh. nggak bisa. Abang Resa, aku izin turunnya Bunda Nora. Ya, siapa Putra? Di sana udah mau berbuka. Iya, di sana udah mau berbuka. Ya, selamat berbuka ya, Bang. Oke, selamat. Ayo. Ya, oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si Osama ini Kristen nih. Dia udah menuduh kita menyembah Nabi Muhammad. Tapi sih kalian paksa sekali kami itu melakukan penyembahan terhadap Nabi Muhammad. Agak lain. Allah. Padahal kalian nyembah manusia bilang. Ampun aku. Astagfirullahaladzim. Ya Osama. Jaringannya ini. Banyak yang minta naik ini. Gak tahu yang mana Kristen ini. Satu-satu aja lah naikkan. Coba. Oh Gie saya. Coba ntar dulu. Siaki. Aki viral. Halo, selamat sore. Ya, sore Bang. Silakan. Buka kamera, Bang. Saya nggak bisa buka kamera. Belum bisa dia ya? Coba Bisa. lihat. Udah bisa ini. Jangan Oh, itu. udah bisa. Bukalah, Bang. Kenapa malu kau hidungmu celempet? Nggak, saya nggak mau buka kamera. Kenapa kau nggak mau? Karena Muslim main lapor aja. Muslimin lapor, saya aja dilaporkan kok. Ya, kalau kalian yang bahas kitab kami kan nggak dilaporin. Loh, kan sesuai data, Bang. Oh, kami juga sesuai data, Mbak. Ya, di mana data? Ya, data salah satu contoh yang udah ditangkap lah, seperti DS. Ketika DS mengatakan gundik-gundiknya Nabi Muhammad, di mana ada gundik-gundiknya Nabi Muhammad? Ya, itu terserah dia. Itu kan pendapat dia. Nah, kan lucu, terserah dia. Makanya kayak gitu dikatakan penghujatan, karena tidak ada tercatat. Tapi kalau saya mengatakan
punya 300 gundik tercatat di dalam Bible kau. Iya. Apakah Salomo dikatakan sebagai orang yang bisa masuk surga? Kan tidak ada juga. Salomo itu raja. Yang bedanya sekarang saya tanya, Salomo raja besar apa enggak? Iya, dia raja besar. Tapi Oke, apakah Yesus raja enggak? dengar dulu, apakah dia Ya dikonfirmasi? saya tidak tanya apakah Yesus raja enggak? Yesus raja enggak? Ya, dia raja. Siapa yang mengangkat dia sebagai raja? Kau. Dia sendiri, karena dia Tuhan. Loh, dia Tuhan. Dia Tuhan. Jadi Bisa dia mengangkat presiden dirinya sendiri. bisa presiden melantik dirinya sendiri. Dia Pak Prabowo ngomong, saya seorang presiden, saya lantik diri saya sendiri, bisa? Hah? Dia Tuhan, dia mengangkat dirinya sendiri. Jangan ibu samakan dengan Pak Presiden. Kalau gitu ibu yang bodoh kalau ibu samakan dengan Pak Presiden. Siapa Dia yang Tuhan. mengangkat siapa Dia yang mengangkat Tuhan. Yesus sebagai raja? Saya tanya, siapa yang mengurapi dia sebagai raja? Allah Bapa sendiri. Di mana diurapi? Arti kata Mesias itu adalah yang diurapi. Kalau kau tanya di mana Siapa diurapi, yang mengurapi jangan tanya Yesus? saya. Siapa yang mengurapi Yesus? Allah Bapa sendiri yang memilih. Sekarang Mesias itu artinya apa? Yang diurapi, yang dipilih. Ya, yang diurapi itu manusia apa Tuhan? Ya dia Tuhan. Masa Tuhan diurapi Tuhan? Yang mengurapi Tuhan diurapi Bapa Tuhan. Ketika dia turun ke bumi menjadi manusia, artinya dia adalah manusia 1000%. Mesias Dia itu akan manusia diurapi. yang arti dari Mesias itu manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Manusia yang diurapi. Nah, Yesus itu manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Manusia yang diurapi. Selesai. Jadi Yesus Dia adalah manusia yang diurapi sekaligus 1000% Tuhan. 1000%. Iya. 1000. 1000. Loh, kenapa kau ketawa? Dia memang Tuhan, kan dia diurapi. Kesempurnaan itu hanya 100%, Bang Gie. Nggak ada 1000, Bang. Ya itu kan bahasa saya. Anda jangan membantah bahasa saya dong. Terserah saya. Ya udah, silakan Anda Abang. menertawakan Iya, kebodohan nggak apa-apa. Anda sendiri. Wih, yang bodoh tuh kau. Kok aku? Sekarang Kau yang bodoh. Bang Gie silakan bertanya. Bertanyalah kau Bang. Daripada ku Oke, tanya nanti. saya bertanya ya. Oke. Saya bertanya, Oke. mengapa di surga Muslim itu ada bidadari-bidadari? Oh ya, silakan jawab. Ya. Itu saja. Karena Allah menjanjikan bidadari-bidadari bagi orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Bidadari itu bukan berarti dia begini. Bidadari itu bisa sebagai pelayan. Contoh, saya punya Nggak ada di situ. Jangan bernasar-nas. Ini Nggak kan ada sekarang bidadari ini sebagai ini pelayan. omongan saya. Siapa kau Gantian, membantah Bang Gie. saya? Gantian Bang Siapa Gie. kau membantah saya? Tadi kau bilang 1000%, jangan saya membantah. Silakan. Sekarang begini Bang Gie, maaf saya tanya pribadi. Bang Gie udah menikah? Sudah. Nah, ini kira-kira Bang Gie waktu menikah sama istri Bang Gie ini cantiknya seperti bidadari atau seperti pesundal? Enggak, saya bertanya secara logik. Cantiknya seperti bidadari atau seperti pesundal? Kecantikan itu tidak diukur dari bidadari atau Yang pesundal. saya tanya, cantiknya seperti bidadari atau seperti pesundal? Iya, masalahnya kecantikan tidak ukur dari situ. Loh, sekarang begini, kau menginginkan istrimu cantik seperti bidadari atau cantik seperti pesundal? Saya tak pernah lihat bidadari, bagaimana saya membandingkannya? Saya bertanya, kamu menginginkan istrimu cantik seperti bidadari atau seperti pesundal? Jawab aja. Sesuai dengan takdir Tuhan. Loh, kalau muncungnya pesong, kau mau terima? Kalau memang dia sudah jodoh saya, Inilah munafiknya laki-laki kreseng. Bertanya soal bidadari. kalau dia memang jodoh saya, kenapa Bukan, tidak? sabar dulu. Hei, dengarkan, laki-laki ya.
kalau sebelum dia punya istri, ketika dia mencari perempuan yang untuk dijadikan istrinya, saya yakin paling pertama ditengok fisiknya. Kalau kau ya tidak menengok fisiknya duluan, pasti kau menengok kekayaannya. Simple sebenarnya. Ya itu kan pendapat Anda. Semuanya Lah, banyak kali gaya kau. Sekarang begini, kau menginginkan istrimu cantik seperti bidadari atau seperti pesundal, itu aja? saya bilang sesuai takdir Tuhan saja. A pesundal, B bidadari. Sesuai takdir Tuhan. C. Penipu memang. Apalah ini ya Bang. Loh, kau bilang Penipu penipu kau. bagaimana? Dah, pertanyaan yang kedua. Saya sudah jawab itu. Bertanya kok malah ibu yang bertanya, ini gimana? Udah, kau pertanyaan yang kedua, saya sudah jawab. Kenapa dijanjikan? Ya karena begini bang, inilah Allah itu adil bang. Contoh ya, ketika ada seorang ibu melahirkan anak laki-laki yang cacat mental, besar anak itu sampai umur 17 tahun, cacat fisik, cacat mental, dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia hanya terbaring di tempat tidur. Apa keadilan Allah bagi dia bang? Dia belum bisa merasakan yang namanya kenikmatan pernikahan bang. Beda dengan laki-laki yang sempurna. Yaitu ketika dia nanti meninggal bang, Allah menjanjikan bidadari yang cantik untuk dia yang akan dia jadikan istrinya bang. Itu. Nah itulah masalahnya, konsepnya salah ibu. Menikah itu bukan soal mencari kenikmatan, tapi mencari keturunan. Sekarang saya tanya sama kau, untuk mendapatkan keturunan kau nggak menikmati dulu cepetnya istri kau, kan? Jadi kurang ajar mulutku kan? Loh, sekarang begini, ketika kau berhubungan jima dengan istri kau, nggak kau nikmati? Ah, ayo. Matilah. Inilah munafiknya, munafiknya kreseng. Sabar dulu kau Gie. Inilah saya katakan diam dulu. Inilah munafiknya. Kenapa? Inilah salahnya bu. Kalau kami itu mencari keturunan. Lah untuk mendapatkan keturunan kau harus menikmati dulu yang namanya malam pertama bulan madu kan? Itu kan bumbu-bumbunya bu. Nah, loh, sekarang kau bilang tadi bukan mencari kenikmatan. Kalau Iya. memang kenikmatan itu nggak kau cari, terus bagaimana kau mau menggauli istrimu tanpa kau nikmati? Saya kan mencari keturunan, bukan mencari kenikmatan. Betul. Waktu kau melakukan hubungan, waktu kau melakukan hubungan seksualitas, nggak kau nikmati tuh hubungan itu dengan istrimu. Ya bumbu-bumbunya dinikmati. Ya udah kau nikmati, apa lagi? Banyak kali gaya kau lah. Kenapa tidak? Loh, Tapi kenapa tidak? Makanya esensi. itu saya bilang. Dengar Saya dulu. bilang. Tapi esensinya bu adalah esensi mencari lagi. keturunan. Bukan masalah. Ada orang yang tidak dikasih rezeki, tidak memiliki anak. Ada. Tetapi tetap mereka melakukan hubungan suami istri. Mereka menikmati. Udah, pertanyaan yang berikutnya. Kau udah Tidak, kepar kau di bukan situ. begitu. Yang saya tanyakan, kenapa Allah malah menciptakan bidadari? Loh, sekarang begini Dengar bang, sabar dulu. Saya bilang begini dulu. Padahal di Injil Yesus dengan tegas mengatakan, "Hei, kamu sesat." Di dalam Injil, kamu sesat sebab Sekarang pertanyaan saya begini deh sama kamu. Dengar dulu. Matius 21, sabar. Matius 21, sabar. Matius 21, sabar. Matius 21 nomor 32. Yesus mengatakan, sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Kamu lebih bagus menikmati wanita pesundal atau bidadari? Dengar dulu bu, itu Yesus ucapkan karena apa? Itu dulu, jangan ibu comot-comot ayat begitu. Saya bertanya, kamu lebih bagus menikmati wanita pesundal atau bidadari? Saya menikmati takdir Tuhan bu, yang Tuhan berikan kepada Saya bertanya, wanita pesundal, loh, kalau Tuhan takdirkan kau karena Yesus mengatakan pesundal dulu masuk surga, berarti kau menikmati pesundal. Saya tidak pernah berhubungan dengan Karena Tuhan kau menakdirkan pesundal duluan masuk surga. Saya tidak pernah berhubungan dengan pesundal ataupun bidadari. Jadi saya Woi, berarti istrinya ini apa?
Istri saya seorang perempuan, bukan petudal, bukan bidadari. Kok ibu menertawakan kebodohan ibu? Udah selesai pertanyaan kedua. Saya sudah jawab. Pertanyaan saya tadi belum selesai, Bu. Saya belum puas. Sudah, saya sudah ngasih tahu. Perempuan-perempuan yang cantiknya seperti bidadari itu akan diberikan kepada laki-laki, yang dimana laki-laki itu tidak diberikan kesempatan menikmati pernikahan di dunia. Jadi keadilan Allah itu Mana seperti ada itu. begitu? Tidak ada itu. Tidak ada di Al-Quranmu dibilang begitu. Jangan ngakak saja kau. Gimana ini, Bu? Larang itu. Pakai dalil dong, Bu. Dari tadi kok emangnya pakai dalil sama saya? Iya. Gimana Yesus? Bidadari akan Bukan. dibawa, bidadari itu akan ada di surga. Itu kan dalilnya kalian. Bukan, di mana? Tadi kok pakai dalil nggak waktu saya tanya tentang Yesus? Mana ada ibu tanya tentang Yesus? Ampun aku. Nah, pertanyaan kedua, saya sudah jawab. Pertanyaan kedua, G. Yang lain, kalian ini bahas-bahas selangkangan terus, bahas-bahas bidadari. Iya, Kan duluan masuk surga. Iya, kan di surga kalian memang selangkangan memang. Di mana ada surga kami selangkangan? Iya, kan bidadari berwajah cantik dan molek bersusu berapa itu payudara molek itu gimana? Loh, di Bibel kau katanya susunya di jama-jama dada keperawanan yang dipegang-pegang. Zakarnya seperti zakar kuda itu kira-kira kitab apa itu? Itu Mereka kan bersundal kitab pada masa itu. mudanya. Di sana susunya di jama-jama. Saya mau tanya, itu apa tuh yang di jama-jama itu? Susu apa itu? Itu kan Kidung Agung Salomo yang ibu bilang itu. Saya bertanya, Connected. di sana susunya di jama-jama, itu susu apa yang di jama-jama? Susu ibu mungkin. Loh, tapi kitab kau, susu bini kau atau susu mama kau? Ibu, coba ibu baca dulu yang benar-benar. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya di jama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Pertanyaan saya, susu siapa yang di jama-jama itu? Ya, pertanyaan saya apakah itu dibenarkan di dalam Alkitab? Coba. Loh, sekarang saya tanya sama kau, ketika kau lagi berjumpa, Dengar dulu, ketika kau dengar lagi dulu. berjumpa sama istrimu, kau nggak jama-jama susunya, nggak kau peras-peras, kan? Dengar dulu, Inilah di kan, dalam Muslim, saya sudah, di dalam surga inilah Muslim kan, itu inilah. diberi, Udah, G. itu dibenarkan. Udah. Turunkan dia. Saya lagi malas. Saya lagi apa? Dah. Makasih ya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.